Halo, apa kabar? Saya Nico Omeryongkere, VP Research and Analysis dari PT Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya akan menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Sell in May atau away, di mana saya akan coba menjawab pertanyaan apakah sekarang saatnya yang tepat untuk menjual saham dan indeks saham atau tidak. Ya, seperti kita bisa melihat pada slide pertama, pada bulan-bulan tertentu, bursa memang tidak berkinerja sebaik bulan-bulan yang lain. Nah, kalau kita misalnya membicarakan bulan dari Mei sampai dengan September, biasanya bursanya kinerjanya tidak begitu baik dibandingkan misalnya bulan-bulan yang lain. Nah, kalau kita melihat di sini, hanya setahun saja, 2009, bursa cukup bagus kinerjanya, tetapi bulan-bulan yang lain kalau kita melihat tidak begitu bagus ya. 2009 juga kenapa bisa begitu bagus? Karena waktu itu ada global financial crisis yang baru saja selesai dan bursanya baru juga melonjak kembali. Jadi kalau kita melihat juga ada sedikit alasan tertentu kenapa bursa pada saat itu bagus. Tetapi pada tahun-tahun yang lain kita melihat misalnya tahun 2010 dan juga 2011 cukup banyak negatif ya, dan 2012 maupun 2013 bursa cenderung flat. Juga ingat bahwa pada tahun 2013 bursa saham sebetulnya dalam setahun itu naik sekitar 30%. Jadi kalau kita melihat di sini juga 2013 pada bulan yang terburuknya bursa hanya naik 2%. Jadi naiknya banyak di bulan-bulan yang tersisa. Nah, kalau kita melihat di slide ini, data ini benar-benar menunjukkan bahwa saat dimana kita mulai berinvestasi itu paling penting. Karena pada bulan-bulan terbaiknya, kalau kita misalnya menginvestasikan dana sebesar 10.000 US dollar, dalam 60 tahun itu dana kita akan naik hingga 775.000 US dollar. Dan kalau kita misalnya hanya berinvestasi uang kita pada bulan-bulan yang terburuknya, kita justru akan menderita kerugian sebesar 687 US dollar seperti Anda bisa melihat di sini. Nah, kalau kita melihat secara prosentual pun perbedaannya sangat-sangat mencolok ya. Kalau kita misalnya berinvestasi di bulan-bulan yang terbaiknya, kita akan menikmati keuntungan sebesar 7,56%. Dan kalau kita misalnya hanya berinvestasi di bulan-bulan yang terburuknya, sekali lagi dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, kita akan justru hanya menikmati keuntungan sebesar 0,35%. Nah, kalau kita melihat valuasi dari bursa sendiri juga, kita melihat bahwa sebetulnya valuasi juga udah cukup mahal ya pada saat ini. Dan berada pada level yang sama dengan 2007. Dan kita semuanya tahu apa yang terjadi di tahun tersebut, di mana bursa itu cukup banyak anjlok ya. Kita melihat PE-nya on a forward earning basis itu 15,2 kali pada saat itu, dan sekarang pun sama, yaitu 15,2 kali. Jadi sekarang kalau misalnya orang mengatakan bahwa bursa masih cukup murah, sebetulnya kita melihat di sini bahwa itu tidak juga ya. Lalu kita melihat juga ini slide-nya menurut saya paling penting dari presentasi ini, bahwa dari tahun 2009 sales per share atau penjualan per saham itu hanya naik 31%, sedangkan laba bersih per sahamnya naik 253%. Jadi ada perbedaan yang sangat besar di antara penjualan per saham dan pendapatan per saham. Dan ada beberapa alasan sebetulnya kenapa demikian. Kita melihat bahwa perusahaan banyak melakukan pertama itu buyback saham atau mereka beli kembali sahamnya sendiri. Oleh karena itu outstanding shares itu akan berkurang dan EPS atau pendapatan per saham otomatis akan naik. Tapi ini sebetulnya hanya financial engineering dan tidak berhubungan dengan fundamental sebuah saham. Nah, kedua ada juga perusahaan banyak melakukan pemangkasan biaya dengan mem-PHK orang dan juga menurunkan biaya-biaya yang benar-benar tidak diperlukan lagi. Jadi ini juga memang mendorong pendapatan per saham, tapi bukan penjualan per sahamnya. Juga kita melihat bahwa ada banyak perusahaan yang mencatat penjualannya walaupun mereka belum menerima uangnya dari penjualan tersebut dan juga sebetulnya belum memperoleh laba bersihnya. Tapi kalau kita melihat dalam income statement-nya itu sebetulnya sudah dicatat. Juga kita melihat bahwa bank-bank banyak menurunkan loan loss reserves, dengan demikian laba bersihnya akan naik. Cuman dalam
jangka panjangnya itu sebetulnya tidak begitu baik. Kenapa demikian? Karena justru kalau loan loss reserves diturunkan pada saat ada krisis lagi, nanti akan kelihatan bahwa bank harus menaikkannya kembali dan itu justru akan menurunkan laba bersihnya di masa yang akan datang. Dan terakhir juga jangan lupa bahwa bank itu pada saat ini sebetulnya tidak memvaluasi asetnya mark to market, tapi semaunya. Jadi kelihatan juga sekarang susah untuk menilai bahwa bank itu sehat atau tidak. Nah ini juga kita melihat bahwa penasihat keuangan di dunia itu paling bullish dalam 26 terakhir ini. Jadi ini juga sentiment wise kita melihat bahwa sebetulnya kebanyakan penasihat keuangan sudah masuk uangnya ke pasar dan sekarang tinggal jual saja. Jadi saya agak khawatir bahwa bullishness atau sentimen yang sangat-sangat bagus terhadap bursa ini justru dalam jangka menengah panjang itu akan menyebabkan bursa akan turun. Ini juga sesuatu yang luar biasa kalau kita melihat IPO atau pencatatan baru saham di bursa itu. Kalau kita melihat perusahaan teknologi misalnya, 83% di antara mereka itu sama sekali tidak memperoleh laba bersihnya dalam tahun terakhirnya. Ini juga sama dengan misalnya tahun 2001 di mana pada saat itu catatan bursa baru itu catatan perusahaan di bursa itu juga mereka tidak memperoleh laba bersihnya sebesar 84% dari mereka itu. Jadi kita melihat juga bahwa sebetulnya sentimen terhadap perusahaan teknologi itu pada saat ini tinggi sekali. Padahal mereka sama sekali tidak memperoleh laba bersihnya. Nah ini juga kita melihat orang yang meminjam dana untuk membeli saham itu paling tinggi dalam sejarahnya. Bahkan kemarin bulan Februari kita melihat di sini tahun 2014 atau tahun ini mencapai 465,7 miliar US dollar atau 22% di atas rekor sebelumnya. Dan juga kalau kita melihat rasionya terhadap GDP itu mencapai 2,73% atau paling tinggi dalam sejarah. Jadi tidak pernah sebelumnya tercapai level yang setinggi ini. Nah, perhatikan juga setiap kali margin mulai turun, ya terjadi penurunan di bursa juga. Terjadi misalnya tahun 2000 dan juga 2007. Jadi kita melihat kalau misalnya margin mulai kembali turun ke depannya, jangan-jangan bursa juga akan kembali anjlok. Dan kita melihat juga sudah 2 tahun tidak terjadi koreksi sebesar 10% itu sangat-sangat jarang terjadinya. Terakhirnya kita melihat di sini di grafiknya, koreksi terakhir terjadi pada bulan April dan Mei 2012 ya. Jadi sekarang pertanyaan adalah apakah sekarang akan terjadi kembali koreksi sebesar 10% atau bahkan lebih atau tidak? Saya rasa kemungkinannya cukup besar karena memang sudah lama sekali tidak terjadi ya. Kita melihat juga bahwa banyak indikator teknikal menunjukkan atau memberikan warning atau peringatan bahwa sebetulnya kita bisa mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Nah, yang pertama ini Russell 2000 atau indeks yang terdiri dari banyak saham dengan growth yang besar. Ada 3 hal yang saya ingin bahas dari grafik ini. Pertama kita melihat pola head and shoulders. Nah, ini biasanya pola dengan implikasi yang bearish atau menunjukkan bahwa segera akan terjadi penurunan. Nah, kapan akan terjadi penurunannya? Pada saat neckline atau garis leher ini pecah ya. Dan garis leher ini kebetulan dekat sekali dengan 200 day moving average. Nah, ini juga perhatikan kalau misalnya harga rata-rata selama 200 hari terakhir ini pecah ke bawahnya, saya rasa koreksinya akan cukup tajam ya. Apalagi kalau kita melihat di sini, trendline yang bertahan selama 5 tahun terakhir ini juga memberikan support untuk sementara waktu. Tetapi kalau pecah, koreksinya sekali lagi bisa cukup dalam ya. Nah, ada juga grafik mengenai saham-saham teknologi yang berada di Nasdaq. Dan ini juga polanya sama dengan Russell 2000 di mana sekarang ada pola head and shoulders. Kita melihat di sini ada left shoulder atau bahu kirinya. Lalu ada head-nya atau kepalanya. Dan terakhirnya di sini terbentuk right shoulder atau bahu kanannya. Nah, sekali lagi juga, jika misalnya garis lehernya atau neckline yang berada sekitar di level 4000 pada saat ini pecah, ini juga sangat bahaya dan akan menyebabkan
koreksi yang cukup dalamnya. Jadi perhatikanlah level ini di sekitar 4.000. Nah, terakhir ini chartnya untuk presentasi. Pada hari ini kita melihat untuk Dow Jones sendiri juga grafiknya bagus sekali kalau kita melihat. Di sini ada triple top dengan 3 kali level yang hampir sama. Jadi kita melihat ada puncaknya 1, puncak kedua, dan puncak ketiga itu hampir level yang sama. Oleh karena itu disebutnya triple top ya. Di sini ada supportnya, kita melihat pada saat ini di 16.280. Ini penting sekali level juga, sama dengan Nasdaq di sekitar 4.000. Kita melihat juga Dow Jones supportnya sekarang sangat kuat di 16.280. Kalau ini misalnya pecah juga, hati-hati koreksinya bisa cukup dalam ya. Dan ketiga kita melihat juga sedikit terlihat di sini bahwa ada semacam bearish divergence. Ini juga sinyal yang sangat-sangat bagus dan memberikan indikasi bahwa kemungkinan dalam jangka menengah ke panjang ke depan akan terjadi koreksi. Jadi untuk merangkum kembali, mungkin pada saat ini memang perlu dipertimbangkan untuk menjual saham karena kita melihat bahwa valuasi itu pertama sudah cukup mahal dan kita melihat juga bahwa banyak indikator teknikal menunjukkan bahwa ada sinyal pelemahan ke depannya. Sekian dari saya saat ini, sampai jumpa di Valbri News berikutnya.